Di Piala Dunia 2026 ini, yang dipertaruhkan bukan cuma tiket ke babak berikutnya, tapi juga warisan dua generasi emas sepak bola Eropa. Di satu sisi ada Cristiano Ronaldo yang mungkin sedang memainkan Piala Dunia terakhirnya. Di sisi lain ada Kroasia, tim yang selalu sulit ditaklukkan di turnamen besar. Dan sekarang, hanya satu yang bisa melangkah ke 16 besar. Portugal lolos ke babak 32 besar dengan koleksi 5 poin. Tapi perjalanan mereka jauh dari kata mulus. Mereka ditahan imbang 1-1 oleh Kongo di laga pembuka, lalu bangkit luar biasa dengan menghancurkan Uzbekistan 5-0 lewat 2 gol Cristiano Ronaldo. Sayangnya, di pertandingan terakhir, mereka gagal mengalahkan Kolombia yang tampil sangat disiplin. Sementara itu, Kroasia datang sebagai runner-up grup L dengan 6 poin. Mereka sempat dihajar Inggris 4-2 di laga pertama. Banyak yang mulai meragukan mereka, tapi seperti yang sering terjadi, Kroasia justru bangkit ketika berada di bawah tekanan. Mereka mengalahkan Panama, lalu menumbangkan Ghana 2-1 di laga hidup mati. Petar Sučić dan Nikola Vlasic menjadi pahlawan yang memastikan langkah mereka ke fase gugur. Kalau melihat rekor pertemuan, Portugal jelas lebih unggul. Dalam 8 pertemuan resmi sejak 2005, Portugal menang 6 kali, sekali imbang, dan Kroasia hanya mampu menang 1 kali. Statistik memang berpihak kepada Portugal, tapi di Piala Dunia, sejarah seringkali tidak banyak berarti ketika peluit pertandingan sudah dibunyikan. Sekarang mari kita lihat seperti apa kekuatan kedua tim. Portugal kemungkinan tetap memakai formasi 4-2-3-1 racikan Roberto Martinez. Di bawah Mistar ada Diogo Costa, salah satu kiper terbaik Eropa saat ini. Lini belakang diisi Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, dan Nuno Mendes. Kombinasi pengalaman, kecepatan, dan kemampuan membangun serangan dari belakang membuat lini pertahanan Portugal sangat komplit. Di lini tengah ada duet Joao Neves dan Vitinha, dua gelandang PSG yang dikenal tenang, cerdas, dan sangat nyaman menguasai bola. Mereka menjadi fondasi permainan Portugal sejak fase grup. Di depan mereka berdiri Pedro Neto, Bruno Fernandes, dan Joao Felix. 3 pemain yang sangat fleksibel bertukar posisi sehingga sulit ditebak lawan. Lalu di ujung tombak tentu saja Cristiano Ronaldo. Usianya memang sudah 41 tahun, tapi performanya belum menunjukkan tanda-tanda melambat. 2 gol ke gawang Uzbekistan menjadi bukti bahwa Ronaldo masih bisa menjadi pembeda dalam laga sebesar ini. Namun Kroasia jelas bukan lawan yang mudah. Zlatko Dalic diperkirakan tetap menggunakan formasi 4-2-3-1. Dominik Livakovic masih jadi kiper andalan. Di lini belakang ada Pongracic dan Sutalo, dan ditemani fullback Stanisic dan Ivan Perisic. Di lini tengah ada duet 2 pemain senior, Mateo Kovacic dan Luka Modric. Pengalamannya sangat dibutuhkan pemain-pemain muda Kroasia seperti Baturina, Sučić, dan Vlasic yang ada di depannya. Sementara itu, Ante Budimir akan jadi striker utama mereka. Nah, yang membuat pertandingan ini semakin menarik, sebenarnya bukan hanya duel Portugal melawan Kroasia. Masalah sesungguhnya justru ada di bagan fase gugur. Kalau Portugal berhasil lolos, kemungkinan besar mereka sudah ditunggu Spanyol di babak 16 besar. Dan itu baru awal. Di jalur yang sama masih ada Jerman, Prancis, Belanda, bahkan Maroko, tim yang pernah menghentikan langkah Portugal di Piala Dunia 2022. Artinya, setiap pertandingan setelah ini bisa terasa seperti final. Tapi disinilah tantangan terakhir dan terberat Ronaldo untuk meraih Piala Dunia pertamanya. Sementara di sisi bagan lain, Argentina justru mendapat jalur yang di atas kertas jauh lebih bersahabat dan relatif terhindar dari banyak raksasa Eropa sampai fase 8 besar. Inilah yang membuat banyak penggemar merasa perjalanan Portugal menuju gelar juara jauh lebih berat dibanding beberapa kandidat lainnya. Menurut kalian, apakah Portugal sanggup melewati ujian berat ini? Atau justru Kroasia kembali membuktikan kalau mereka memang spesialis pembunuh tim-tim besar di turnamen internasional? Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar.